Pinjaman ini fleksibel, kita bisa ajukan sampai 50 juta dan bisa ditarik kapan aja. Hai semua, balik lagi di Fanslab. Di kesempatan kali ini aku akan kasih tahu ke kamu cara pinjam dana langsung cair untuk UMKM bisa tanpa KTP. Buat tahu langkah pengajuannya sampai aku berhasil cairin dananya, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip supaya kamu gak gagal paham. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Pertama, buka Play Store dan install aplikasi Genius bagi kamu yang belum punya aplikasinya. Caranya tinggal tekan aja tombol install seperti ini nih teman-teman. Baiklah, kita tunggu dulu sampai proses penginstalannya selesai. Kalau udah selesai, kita masuk di halaman awal aplikasinya. Kita pilih bahasa Indonesia, lalu tekan lanjut. Berikutnya masukin alamat email dan juga nomor HP. Pastikan alamat email dan nomor HP yang dimasukkan benar dan aktif ya, karena nanti Genius akan kirim kode verifikasi teman-teman. Kalau udah berhasil lakuin verifikasi, kita masuk di halaman awal Genius nih teman-teman. Buat pinjam dana langsung cair, tekan aja tombol Wealth di bagian bawah teman-teman. Berikutnya kita masuk di menu Wealth. Di sini ada 3 menu utamanya, yakni Cash, Investment, dan juga Kredit. Masuk aja di menu Kredit. Nah, di sini dijelasin sedikit tentang pinjaman FlexiCash dari Genius. Pinjaman ini fleksibel, kita bisa ajukan sampai 50 juta dan bisa ditarik kapan aja. Oke, kita tekan ajukan FlexiCash. Dan ini teman-teman, kita masuk di menu peminjaman, langsung aja tekan ajukan sekarang. Oke, seperti biasa isi informasi data pribadi kita dulu teman-teman. Kita harus menginputkan jumlah tanggungan, tingkat pendidikan terakhir, dan nama ibu kandung. Berikutnya, masukkan alamat tempat tinggal saat ini, masukkan jenis bangunan rumah kalian, alamat, provinsi, kota atau kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan sebagainya. Pastikan inputkan data dengan benar ya. Di menu selanjutnya, masukkan informasi pekerjaanmu, mulai dari nama perusahaan, gaji, dan sebagainya. Lalu kita juga diminta buat masukin kerabat dekat kita. Di sini ada data tentang hubunganmu dengan kerabat tersebut, alamat tempat tinggal, dan juga nomor HP kerabatmu. Oke, kita masuk di menu persetujuan pinjaman. Baca dan pahami baik-baik isinya teman-teman. Kalau udah, jangan lupa centang lingkaran kecil di bawah dan tekan lanjut. Berikutnya masukkan PIN Genius yang tadi udah kita buat. Teman-teman, di menu kredit Flexi Genius terdapat keterangan status pengajuan kita sedang diverifikasi. Jadi, tunggu dulu ya. Nah, untuk melihat progres pinjamanmu diverifikasi oleh Bank BTPN, kamu bisa tekan tombol biru lihat progres pengajuan. Kelebihan dari FlexiCash Genius ini, yang pertama bisa tarik dana kapanpun dan dimanapun. Jumlah pinjaman yang telah disetujui adalah batas maksimal limit penarikan dana. Namun proses penarikan bisa dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kita masing-masing. Jadi tidak harus ditarik semua limit pinjamannya teman-teman. Selain itu, kita bisa memberikan keterangan tentang tujuan penarikan berupa judul dan foto, sehingga secara otomatis keterangan tersebut bisa terlihat pada riwayat penarikan yang sedang berjalan. Minimal dana setiap bulan penarikannya adalah sebesar Rp500.000 dan kita bisa mengalihkan dana tersebut sebagai split pay atau cicilan dan Genius Pay untuk kebutuhan transaksi online. Lalu, tenor cicilan hingga 60 bulan. Pinjaman di FlexiCash memang banyak disukai karena waktu tenor cicilan sangat panjang, yaitu 5 tahun atau setara dengan 60 bulan. Kita bisa menyesuaikan tenor yang ingin dipilih pada saat penarikan dana pinjaman. Bunga FlexiCash Genius mulai dari 0,99% hingga 3,50%. Hal itu menjadikannya tidak kalah dengan pinjaman online dengan bunga rendah lainnya. Berikutnya bisa bayar otomatis tiap bulan. Mengingat semua pinjaman dan waktu cicilan tentu tidak mudah, namun tidak perlu khawatir karena pelunasan di Genius bisa dilakukan otomatis penarikan dari saldo aktif. Jadi ada baiknya kamu mencatat tanggal jatuh tempo pada alarm HP supaya tidak telat dan kena penalti. Waktu pelunasan otomatis berdasarkan tanggal pada saat kita menarik dana pinjaman. Misalnya kita menarik dana tanggal 26, maka tanggal pelunasan adalah tanggal 26 di bulan berikutnya. Fitur ini menjadikan FlexiCash termasuk pinjaman online terbaik yang bisa bayar bulanan. Lalu bisa bayar lebih awal. Punya hutang memang terkadang suka bikin kita jadi kepikiran teman-teman. Apalagi kalau udah dekat dengan tanggal jatuh tempo.
Namun jika kebetulan kamu punya rezeki mendadak bisa melunasi pinjaman Genius lebih awal dari tanggal jatuh tempo, berbeda dengan jasa pinjaman lain, Genius tidak memberlakukan penalti atau denda atas pelunasan di awal. Pelunasan ini bisa dilakukan 2 kali setiap pinjaman dan 1 kali dalam 1 bulan. Lanjut kita bahas tentang kekurangan FlexiCash Genius. Pertama, pengguna terbatas. Seperti yang udah aku katakan di awal tadi, tidak semua bisa mengajukan FlexiCash Genius. Bahkan nasabah Genius sendiri tidak semuanya bisa dapetin fasilitas ini. Berikutnya aplikasi sering freeze. Dari pengalaman pemakaianku, aplikasi Genius sering ngalamin yang namanya freeze teman-teman. Jika aplikasi tiba-tiba berhenti saat ingin lihat saldo atau tentu tidak jadi masalah, namun akan sangat ganggu jika kita sedang buru-buru saat ingin transaksi pelunasan pinjaman yang bisa akibatkan denda jika terlambat. Selain sering freeze, beberapa pengguna juga keluhkan terjadi loading saat ingin ganti limit per transaksi. Artinya cukup banyak kendala yang terjadi pada aplikasi Genius. Berikutnya, biaya admin bulanan tinggi. Bank digital selama ini terkenal dengan biaya-biaya terjangkau, bahkan hampir gratis. Sayangnya tabungan Genius dikenakan 10.000 per bulannya. Sementara untuk menggunakan FlexiCash, kebanyakan nasabah datang dari nasabah Genius. Lalu penyelesaian kredit sulit. Proses pelunasan atau pembayaran kredit dilakukan secara otomatis dengan menarik dana dari saldo aktif di aplikasi Genius. Nah, apa yang terjadi jika dana di saldo aktif kurang dari total pinjaman atau cicilan yang harus kita bayarkan? Tentu kita akan kena denda. Masih berhubungan dengan error aplikasi, ada pelanggan yang telah mengisi saldo aktif mencukupi, namun masih dikenakan denda Rp50.000 di denda hari pertama. Alasan pihak Genius adalah aplikasi sedang error sehingga tidak bisa tarik dana. Dari kejadian ini ternyata proses pengaduan ke pihak BTPS selaku perusahaan induk sangat sulit meskipun telah berulang kali mengajukan tiket bantuan, namun follow up dari pihak Genius sangat lama, butuh waktu berbulan-bulan. Meski begitu denda tersebut tetap tidak selesai alias masih dibebankan kepada nasabah. Oke, itu tadi pembahasan dari Fanslab. Cara pinjam dana langsung cair untuk UMKM. Kalau kamu masih bingung dengan langkah-langkahnya, tulis aja komen di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan.